Kenapa kita buat rumah ramah? Karena di sini adalah tempat istananya anak-anak disabilitas, apapun kondisinya bisa main di sini di rumah kami. Tujuannya berdiri RABK ini support system bahwa orang tua tidak sendiri memiliki anak disabilitas. Oke, assalamualaikum, selamat malam Ibu Erlina, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Kalau boleh tahu ini namanya siapa, umurnya berapa? Namanya Naswa Naisifa Almaira, usianya 15 tahun 8 bulan. 15 tahun 8 bulan. Panggilannya kalau boleh tahu? Kakak Zua. Kakak Zua, wah cantik banget. Nah, malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, Iya. Bu Erlina, apa mimpinya? Mimpi saya membawa mimpi anak-anak saya. Kebetulan saya cuma punya anak satu. Ya. Yang terakhir dari rahim saya. Tapi ada 400 lebih anak-anak yang terakhir dari hati saya. Tidak semua anak-anak mampu mewujudkan mimpinya, memiliki akses mobilitas harian seperti kursi roda, walker. Dan di Sumatera Utara itu carinya susah. Sangat luar biasa mimpi seorang Ibu Erlina ya. Saya paling nggak bisa berbicara masalah keluarga. Terima kasih Bu Erlina sudah sangat menginspirasi sekali. Insyaallah, Amin, bismillah amin, ya. ya Sudah Rabbal siap Alamin. Bu Erlina? Alhamdulillah, Sudah siap insyaallah ya? siap. Oke, silakan Mas Ferdi. Terima kasih banyak, Matt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru melihat tayangan dan juga apa yang Ibu Erlina perjuangkan, sungguh luar biasa. Cerebral palsy, Cerebral palsy, lumpuh seromotorik, tambah penyakit penyertanya, penyakit jantung bawaan. Anak saya sudah 2 kali operasi jantung dan ada kelainan di imunologinya. di imunologinya juga ada kelainan. Usia berapa Ibu mengetahui kondisi Najwa ini, Bu? Usia 4 bulan, Pak. Usia 4 bulan. Iya, Apa ada yang Ibu- keterlambatan dia, kenapa Perkembangan. nggak tengkurap, Ya. gitu. Ya, jadi keterlambatan tumbuh kembangnya sudah terlihat dari usia sejak dini. Iya benar, Pak. Apa yang Ibu lakukan saat itu waktu mengetahui hal tersebut? Saya itu kan dari kampung ya, Pak, dari kabupaten. Akses kesehatan itu kan di sana nggak kayak di Jakarta, jujur. Terus waktu zamannya anak saya lahir ini kan belum ada BPJS kayak seperti sekarang gitu Ya. kan. Kita tuh harus berobat ke Medan. Jadi saya bawa anak saya ke Medan itu sampai jual rumah untuk anak saya ya. Ya. Tapi Allah tuh berkata lain. Ternyata bukan hanya jantung yang jadi permasalahannya, tapi akibat koma yang panjang itu membuat dia lumpuh seperti hari ini. Jadi anak saya ini 90% dia tidak bisa sempurna seperti anak-anak yang lainnya. Tapi di mata Allah dia sempurna, Bu, dan insya Allah ini akan menjadi penolong Ibu Amin di ya akhirat Rabbal nanti. Alamin. Perlu kerjasama yang luar biasa, Bu, untuk mendidik dan juga membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus. Kesabaran dan kerjasama dengan suami tentunya itu adalah hal yang sangat penting. Suami Ibu Erlina, Pak Darmawanto. Darmawanto, Pak. Darmawanto hadir juga di sini. Assalamualaikum Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan untuk orang tua hebat ini. Semoga apa yang dimimpikan oleh Ibu bisa menjadi kenyataan ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu kerjasama dari usia yang sejak dini untuk membesarkan Najwa ini? Bagaimana bagi tugasnya Bu? Kalau saya semampunya saja Pak. Semampunya maksudnya saya juga nggak bisa memaksakan suami saya harus kerja lebih bagaimana lagi untuk anak saya gitu kan. Ya. Kebetulan suami saya Babinsa Pak TNI. Ya. Jadi ya seadanya aja yang kita punya
Apa yang bisa kita maksimalkan untuk saya? RRABK ya. Rumah Ramah Anak berkebutuhan Anak khusus. berkebutuhan khusus. Bagaimana awal cerita berdirinya itu Bu, boleh diceritakan kepada kami? Anak-anak cerebral palsy itu masih banyak, jarang orang yang tahu. Ya. Jujur, saya tahu anak saya cerebral palsy itu waktu anak saya operasi jantung pertama di RSPAD. Jadi ada satu dokter bilang sama saya, anak ibu kena cerebral palsy. Dan jujur itu tidak saya dapatkan di Medan. Jadi saya scroll, saya cari tahu apa itu sebenarnya cerebral palsy gitu kan. Terus saya balik pulang ke Medan. Ternyata banyak orang tua yang sama kayak saya tidak tahu anak cerebral palsy itu apa dan mengakibatkan terlambatnya penanganan anak-anak cerebral palsy ini. Jadi kita nggak bisa kejar. Nah, saya tuh kalau di Medan tuh namanya naik sepeda motor Pak, naik kereta kami bilang, kami muter-muter sama suami. Ternyata kami ketemu tuh sama orang yang senasib sama kami. Terus saya tuh orangnya paling kepo karena saya ketemu sama saudara anak saya gitu kan, saya tanya, ibu kenapa anaknya? Saya bilang kayak gitu kan, iya nggak bisa ini, ayo gabung sama saya, kita gabung gitu. Sedikit berawal dari 5 orang, 7 orang, 8 orang. Dan saya fasilitasi itu di rumah kami. Kami kumpul, kami berbagi edukasi. Apa sih yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita ini supaya jangan terpuruk sendirian. Dan benar, kata Mas Ferdi tadi, butuh dampingan orang tua yang sempurna, ayah dan ibu. Yang jadi masalah, tidak semua orang tua menerima dengan kondisi anaknya. Jadi dari yang berawal kecil itu, saya juga nggak tahu tiba-tiba jadilah yang sekarang ini jadinya. Tahun berapa itu Bu? Mulai awal 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Ada sedikit apa yang Ibu sampaikan ini menurut saya penting sekali ya, dan ini memang perlu kita edukasi lebih banyak lagi. Banyak orang tua yang melakukan penolakan atau tidak menerima dengan kondisi tersebut sehingga terjadinya keterlambatan penanganan. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu lihat selama ini, selama 9 tahun terakhir di daerah Ibu saja misalnya. Untuk anak-anak SIPI atau anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Apakah ada stigma ataupun juga ada penolakan dari orang tua? Masih banyak Pak. Buktinya saya kan Simalungun tuh luas, kontur pergunungan. Jadi masih banyak anak-anak seperti anak saya ini disimpan. Dalam artian gini, masih banyak tuh tetangga yang menyampaikan itu anak kamu aib. Itu anak kamu hukum, karma. Bahkan jujur saya sendiri merasakan itu. Saya anak yang terlahir dari orang tua disabilitas. Jadi ketika saya punya anak kayak gini, orang sangkut pautkan, oh iya karena bapaknya disabilitas maka punya anak disabilitas. Padahal saya ini saya tekankan, tidak ada satu orang pun yang ingin terlahir disabilitas. Apapun itu kondisi, tidak ada. Termasuk anak saya. Kalau misalkanlah anak saya adalah menghapus dosa-dosa saya, alangkah jahatnya Tuhan itu sama kami. Anak yang gak tahu apa-apa kenapa dilahirkan seperti ini. Inilah tugas saya, mengedukasi, menaikkan semangat orang tuanya bahwa mereka nggak sendirian gitu loh. Kita ada di sini, ini bukan dosa, ini bukan aib. Tapi karena kita mampu, makanya Allah kasih anak ini sama kita. Percayalah, pasti akan ada kebahagiaan setelah tangisan-tangisan sebelum. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan kalian nggak sendiri, ada saya yang selalu mendampingi anak-anak kalian. Itu Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebankan hambanya kecuali beban yang mampu ditanggung oleh hambanya tersebut. Ibu Setuju, dan Pak. suami dipilih karena ibu dan suami mampu. Semoga ibu bisa terus memberikan kebaikan untuk para orang tua lainnya dan juga terus mensosialisasikan apa yang ibu lakukan. Amin. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Basuri Cahya Purnama untuk bertanya mungkin. Tentu ibu waktu pertama pasti mengalami kesulitan. Nah, bagaimana ibu mengatasinya itu awal-awalnya itu? Silakan. Siap. Kembali saya Pak sampaikan, penolakan itu pasti ada. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung bisa terima, tidak. Yang menguatkan saya sebenarnya ngelihat malaikat kecil ini Pak. Dia pegang tangan saya, waktu saya nangis, seakan-akan menyampaikan, aku aja kuat Ma, kenapa Mama harus nangis gitu kan.
Dari situ saya punya keyakinan selama anak saya mau berjuang, saya akan selalu dampingi. Karena saya nggak punya siapa-siapa Pak, cuma punya saya sama ayahnya. Kan nggak mungkin kita bebankan sama orang lain. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. banyak Bu. Terima kasih Pak Basuri. Ibu Erlina, tadi kalau kita lihat di awal video ya bahwa rumah ramah anak berkebutuhan khusus ini itu Ibu buat awalnya 9 tahun yang lalu. Lokasinya di mana Bu persisnya? Tempatnya saya sampaikan rumah singgah ini adalah gedung yang kami pinjam pakai dari aset Kabupaten Simalungun. Oke. Dulunya rumah singgah kami itu di rumah Ibu Erlina. asrama saya Asrama, gitu kan. oke. Bukan rumah saya juga, rumah negara, tapi rumah asrama. Oke. Cuma karena kasihan pas datang kunjungan Bupati, kami dikasih pinjam pakai lah rumah yang kami tempati saat ini. Alhamdulillah. Tapi itu sebatas pinjam pakai, Oke. MOU-nya pinjam pakai. Oke. Ada berapa anak sekarang yang berkegiatan di sana? Kalau untuk fisioterapi, terapi, dan rehab mediknya itu sekitar 80 anak. Kalau untuk pendataan anak-anaknya itu ada 465 lebih anak-anak cukup banyak disabilitas ya? saya. Siap. Jadi 80 lebih yang berkegiatan. Apakah itu kegiatannya setiap hari atau gimana Bu? Untuk terapi apa saja kegiatan yang diadakan? Kalau kegiatan di yayasan itu Selasa dan Kamis kita adakan terapi gratis. Dan itu biasanya bertukar karena kalau terapi kita ada cuma 3 orang tambah saya 4 orang. Kalau satu hari dipegang 80 nggak akan sanggup. Betul. Jadi kita bagi di Selasa dan hari Kamis. Oke. Terus kegiatan kontinu bulanan itu kayak pengajian, pemahaman lah untuk orang-orang tua, edukasi. Itu biasanya saya mohon ke stakeholder lah, bukan pemerintah tapi orang-orang baik. Misalnya kayak dokternya Naswa, saya minta tolong nanti isi, bantu edukasi dan itu semuanya gratis. Mereka mau kerja sama-sama saya. Terus untuk setiap bulan kita memang ada santunan untuk kesejahteraan anak-anak. Itu berupa pampers, susu. Karena ternyata banyak anak-anak kita itu stunting, memang kurang asupan gizi. Terus kita tambah dengan sembako. Jadi kalau ditanya itu semua dari mana? Saya juga nggak tahu dari mana, tapi ada aja orang baik yang nitipkan. Bu, saya titip 10 sak beras. Ibu, saya titip nanti susu sekian kotak gitu kan. Jadi setiap bulan kita ada selama 9 tahun. Tapi dulu sebelum yang sekarang ini, saya sama suami saya itu kasih teman-teman tuh cuma biskuit, Pak. Jadi di dalam tas kita taruh biskuit. Setiap kita kunjungan, kita kasih satu. Intinya saya kalau datang ke rumah teman-teman itu nggak tangan kosong. Itulah awal pendekatan saya ke mereka karena orang tua disabilitas ini unik. Nggak semua mau terbuka kayak saya. Pasti ada cara-cara kita khusus untuk mendekati mereka agar mereka mau aktif sama kita. Ya. Dan setelah didekati secara personal akhirnya mereka mau mulai datang. Mengeluarkan anaknya. Alhamdulillahnya ada yang bahkan 7 tahun anaknya nggak pernah keluar. Dibawa keluar dan alhamdulillah anak itu udah jalan sekarang Pak. Masya Allah. Baik Ibu, kita beri kesempatan lagi untuk juri bertanya. Kali ini Pak Hantowo Cia, kami silahkan. Bapak. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Jadi dari cerita Ibu tadi memang sangat menyentuh, tapi saya sendiri melihat, wah Ibu ini punya cinta kasih seorang ibu. Tapi artinya bukan hanya ibu, ada bapaknya. Tapi artinya kemudian bukan hanya perhatian kepada anak Ibu toh, tapi kepada anak-anak yang lain. Ini luar biasa. Jadi artinya kita senang dengan keteguhan Ibu yang betul-betul mau membantu orang-orang di sekitar. Tapi ini yang kita boleh salut, artinya luar biasa ini Bu. Apakah Ibu yakin dengan sarana tadi untuk mobilitas seperti walker atau kursi roda itu bisa membantu anak-anak Ibu? Karena anak-anak saya bergantung secara mobilitas Pak, sangat-sangat berguna bagi mereka. Setidaknya anak kita ini kan bukan makin kecil Pak, tapi bertumbuh dan berkembang. Saya bukan semakin muda, tapi semakin menua. Otomatis saya sendiri, jadi sebenarnya gini Pak,
Apa yang saya minta ini berkaca dari saya sendiri. Apa yang saya rasakan mungkin dirasakan juga teman-teman. Kesulitan kita yang paling mendasar sebagai orang tua anak disabilitas dengan anak lumpuh layu ini, dia semakin tumbuh, kita semakin menua. Otomatis ada beban yang memang kita tidak bisa mengandalkan tubuh kita sendiri lagi. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kita akan lanjutkan kembali Mimpi Jadi Nyata masih bersama dengan saya Ferdi Hasan. Setelah tadi kita berbincang dan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama. Kini saatnya kita berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua melalui tayangan berikut ini. X rata-rata sama dengan jumlahnya ini yaitu 48 dibagi 8 ketemunya berapa? 6. 6 ya. Mbak Melan malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kira-kira mimpinya Mbak Melan itu apa sih? Untuk merealisasikan mimpi itu kami butuh apa alat-alat apa Belajar, belajar yang bisa menunjang kesuksesan ini. Oh, Gitu. oke ya. Oke. Silahkan. Ya, oke. Berarti memang mimpinya adalah ingin punya alat untuk belajar mengajar supaya tetap bisa konsisten ngajarin anak-anak Indonesia sebagai generasi harapan Iya. bangsa ke depan gitu ya Mbak ya. Sangat Iya. luar biasa. Sekali lagi boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Melan. Oke, Mbak Melan sudah siap untuk mewujudkan mimpinya malam hari ini? Siap. Siap. Oke, Iya. silakan Mbak Melan. Maju 2 langkah ke sini, Mbak. Iya, silakan Fel. Terima kasih banyak Mbak Melan. Senang Iya. sekali Mbak Melan bisa datang di panggung Mimpi Jadi Nyata. Mbak Melan kalau tadi saya lihat di tayangan video usia 78 tahun Mbak. Betul. Asalnya dari mana Mbak Melan? Dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Kalau dilihat dari metode cara tadi menjelaskan dan lain sebagainya, dulu guru. Iya betul guru, tapi sudah pensiun sekarang. Berapa tahun dulu mengajar? Mengajar matematika? Matematika. Oke, Jadi berapa tahun waktu pengalaman mengajar itu 49 tahun. Luar biasa. 49 tahun. Sejak tahun 1969, kemudian pensiun tahun 2003. Oke. Terus pensiun itu saya diminta untuk membantu suatu sekolah SMK swasta di Kutho Arjo. Oke. Waktu pensiun usia berapa jadi tuh? 58 tahun. 58 sesuai Iya. dengan usia pensiun ya. Iya. Setelah pensiun terus apa yang dilakukan? Setelah pensiun, Mbak diminta untuk membantu sekolah SMK swasta di Kutho Arjo. Nah, dari tahun 2003 sampai 2018. Oke, pandemi terusnya nggak lama setelah itu ya. 2018. Jadi total itu pengalaman Mbak itu 49 tahun. Luar biasa. Kita berikan Ya, tepuk Mbak, tangan terima sekali lagi untuk Mbak Melan. Mbak Melan ini kan sempat ngajar offline, ya kan? Iya. Terus udah gitu sekarang banyak ngajarnya online. Iya. Itu gimana awal ceritanya tuh sampai akhirnya ada inisiatif untuk ngajar online. Usia udah 70-an masih ngajar online, top loh ini. Gimana ceritanya Mbak? Yaitu tadi sudah Mbah utarakan bahwa dasarnya itu tadi tentang visi dan misi. Ingin mencerdaskan anak bangsa, itu dasarnya. Ya. Dan untuk merealisasikan itu maka tujuan Mbah itu membuat ya suatu pembelajaran setelah pensiun ini, membuat pembelajaran baru, membuat bimbel, tapi sayang karena apa sarana dan prasarananya tidak mendukung, kurang,
Terus Mbah membuat video pembelajaran matematika. Di sini juga ada kendalanya, ruwet karena harus diedit lama sekali. Terus ada itu ya anak-anak saya itu menyarankan bagaimana kalau live saja, Pak. Berani. Ya, nggak apa-apa, berani. Jadi sekarang di media sosial mempergunakan platform apa ngajarnya, Mbah? Di Ya, apa, menggunakan Instagram, TikTok? Mantap. kemudian ditambah YouTube, Wah, terus ditambah dengan Instagram. Dengan nama akunnya itu Mbah Guru Matematika. Mbah Guru Matematika. Iya, Kita Mbah kasih Guru tepuk tangan dulu dong. Itu kalau tadi lihat banyak yang komentar di sosial media merasa terbantu, lebih Iya. paham matematik. Dari mana saja ini yang ikut belajar, Mbah, yang Mbah Wah. ketahui? Itu penontonnya itu tadinya Mbah mengajarkan untuk anak-anak siswa-siswa SMA, SMK. Tetapi dalam video itu dari komentar-komentar itu banyak yang minta dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan dari ini yang alumni SMA itu yang mau masuk perguruan tinggi itu kan, mau masuk perguruan tinggi negeri, STAN, terus ada yang mau tes CPNS, bahkan ada dari penonton itu Bapak Ibu guru yang junior, pokoknya yang 20 tahun ke bawah pengalamannya, Ya. dan juga dari dosen-dosen ini. Wah, luar Dosen biasa ada. ya. Selama siaran live ini, ngajar live di media sosial, ada pengalaman unik nggak? Atau pengalaman tidak terlupakan lah? Ya alhamdulillah banyak sekali pengalamannya sebenarnya. Nah, mungkin ceritakan satu yang paling berkesan deh, apa, Mbah? Pengalamannya yaitu siswa itu kadang-kadang menjawabnya itu sering kan Mbak membuat soal. Nanti ada apanya itu Mbak kasih pilihan jawaban. Ya. A, B, C, D, E. Oke. Nah, itu mereka kadang-kadang ada yang betul-betul mencari menjawab itu. Ada yang betul. Tapi yang lain itu kadang-kadang cuma ngitung benik. Aduh. Ngitung benik lagi. C gitu. Jadi itu. Terus wah ini payah ini nggak bisa memenuhi harapan. Pak Yaya, ada yang mau ditanyakan nggak kepada Mbah Melat? Apa sih yang mendorong Mbah sampai saat ini di luar sekedar ingin berkarya dan membangun? Apa sih yang mendorong Mbah akan terus berkarya? Terima kasih. Terima kasih. Bisa saya jawab? Boleh, silahkan. Ini yang menjadi dorongan Mbah itu karena Mbah dulu kuliahnya di Jogja di Taman Siswa. Di situ ada suatu falsafah dari Ki Hajar Dewantara bahwa sarjana itu umumnya hidupnya di atas garis kemiskinan. Ternyata siapapun orangnya atau anaknya, pokoknya asal diberi pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, itu bisa. Mimpi itu bisa terwujud. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbah Melat. Itu Pak Yahya. Wah ini luar biasa Pak. Jadi saya melihat Mbah ini luar biasa dan jawabannya apik tenan. Mantap. Apa yang Mbah dapat dan Ya, bagaimana perasaan Mbah sendiri setelah mengajar secara online ini kan beda tentunya dengan mengajar dulu di sekolah dan offline gitu. ya itu respon dari para penonton Mbah ya juga merasa ya bangga karena mereka mengirimkan komentarnya, Mbah itu dari salah seorang komentar, Mbah saya setelah mengikuti videonya Mbah, nilai saya naik Mbah. Yang tadinya nilainya 67 sekarang sudah bisa
9 bahkan 9,5 ada. Luar biasa. Yang kedua ada lagi dari mereka, Mbah, alhamdulillah saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri UGM jurusan teknik sipil Luar ada. biasa, ya. Dan ada lagi yang mengatakan, Mbah, saya bisa diterima di CPNS ada. Terus ada lagi yang dari Madura itu, Mbah saya bisa juara Olimpiade juara 2 itu juara 2. Luar biasa ya. Itu. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mbah Melan. Kita sekarang beri kesempatan Mbak Wulan Suwarno untuk bertanya. Silahkan Mbak Wulan. Mbak Melan tadi kan menjelaskan bahwa memerlukan alat-alat ya Mbah ya untuk mendukung pengajaran Mbah pada saat live di sosial media. Bisa dijelaskan lebih detail Mbah alat-alat apa saja yang dibutuhkan Mbah saat ini untuk mengajar live? Ya bisa saya jawab ya. Silakan. Silakan Mbah. Ini dalam live itu kan soalnya kalau yang zaman sekarang itu bentuknya soal matematika itu berbentuk kalimat seperti kalimat panjang-panjang itu kalimat panjang. Padahal nanti penyelesaiannya dengan simbol-simbol ringkas, tapi dia buat soalnya berbentuk ya kalimat-kalimat panjang-panjang. Ini ditulis dahulu ya rasanya ya pegel lah ini pegel artinya pegel itu ya capek gitu. Nah sehingga dalam durasi 90 menit paling pol yang bisa kami bahas itu hanya 6-7 soal. Padahal pertanyaan dari para penonton itu terus berdatangan. Nah inilah suatu sedikit agak kewalahan menulis soalnya itu. Nah kalau bisa ya bagaimana caranya supaya ini soal ditampilkan sudah dicatat oleh para penonton video live itu, terus kami di papan tulis di tempat yang lain itu membahas soal-soalnya secara detail, dan yang kedua mungkin secara singkat supaya antara yang pandai atau yang cerdas, yang sedang, yang slow itu bisa semuanya, bisa terwakili semuanya itu. Jadi ya monggo lah kami terserah alatnya. Jadi mungkin kayak proyektor kali ya Bu ya, proyektor dan juga tape untuk merekam gitu kan, sehingga mempermudah mungkin. Terima kasih banyak Bu Wulan, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbah Melan. Malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata, kalau boleh tahu Bu Erlina apa mimpinya? Tidak semua anak-anak mampu mewujudkan mimpinya, memiliki akses mobilitas harian seperti kursi roda, walker, dan di Sumatera Utara itu carinya susah. Izinkan saya memohon bantuan untuk anak-anak saya untuk bisa menjadi semangat baru bagi teman-teman saya, bahwa di luar sana banyak yang mencintai anak-anak ini meskipun dengan keadaannya yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Mbak Melan malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kira-kira mimpinya Mbak Melan itu apa sih? Kami butuh alat-alat belajar yang bisa menunjang kesuksesan ini. Eptanas, yaitu meliputi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ketiganya itu bagus-bagus kecuali matematika. Itu setelah Mbak tangani 1 tahun, alhamdulillah. Nilainya itu bagus di atas 7 ke atas sampai mencapai 9,75. Baik, saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata. Ini dia Ibu Erlina dan Mbah Melan. Ya, silakan Fer.
Terima kasih banyak Matt. Ini adalah saat yang paling sulit ya. Di mana kita harus memilih Ya. siapa yang mimpinya akan menjadi nyata dari salah seorang pejuang mimpi kita. Apakah Mbak Melan yang datang dari Jawa Tengah yang sampai dengan hari ini sudah puluhan tahun bahkan lebih dari 50 tahun mengajar untuk anak dan juga masyarakat Indonesia, khususnya mengajar matematika yang sekarang mengajar melalui online dan Ya. membutuhkan fasilitas prasarana pendukung agar mempermudah proses ajar mengajarnya. Dan juga ada Mbak Erlina bersama dengan Najwa yang membuat rumah singgah untuk para orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus di daerah Sumatera Utara, khususnya di Simalungun, membutuhkan kursi roda dan juga walker untuk anak-anak terapi dan juga berkegiatan agar mobilitas mereka dipermudah. Siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpi akan jadi kenyataan? Dalam beberapa saat lagi kita akan menuju ke grafik. Jika grafik berhenti di angka 3, maka mimpi pejuang mimpi kita tidak akan terwujud. Jika grafik berhenti di angka 2, maka hanya salah seorang pejuang mimpi kita yang mimpinya atau proses perwujudan mimpinya akan diwujudkan. Tapi jika grafik berhenti di angka 1, maka mimpi pejuang mimpi kita akan terwujud. Mbah Melan, Ibu Erlina, apapun hasilnya hari ini bukan berarti satu lebih baik dan lain sebagainya, tapi Dewan Juri telah memutuskan siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpi akan jadi kenyataan. Untuk itu segera kita akan menuju ke grafik. Mari kita lihat siapakah yang mimpinya akan menjadi nyata. Dua-duanya datang dari jauh. Mbak Erlan dari Jawa Tengah dan Ibu Erlina dari Sumatera Utara. Grafik mulai bergerak dan waktu tersisa adalah 30 detik. Menuju ke titik nomor 3. Titik nomor 3 telah dilewati oleh Ibu Erlina, juga halnya dengan Mbah Melan. Siapakah yang proses perwujudan mimpinya akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata? Waktu menyisakan kurang lebih 10 detik, dua-duanya telah melewati titik nomor 2. Siapa yang mimpinya akan terwujud? 3, 2, 1. Selamat, keduanya akan terwujud mimpinya. Terwujud, alhamdulillah. Selamat Mbak Erlan. Mbak Melan, terima kasih. Tangannya sampai dingin ini Mbak Erlan. Mbak Melan. Mbak Melan, aduh saya sampai Selamat salah, ya, saya Najwa. kaget Melan. Mbah, Selamat ya. gimana rasanya? Bangga sekali. Alhamdulillah, Mbah. Tim Mimpi Jadi Nyata akan memberikan fasilitas agar Mbah mengajarnya lebih semangat lagi. Ya. Dikasih tablet, Terima kasih. dikasih mikrofon, Terima kasih. dikasih proyektor, Waduh, Wes. waduh, wah. dikasih juga ring light. Biar lebih mudah jadi kayak umur 50-an lagi Mbah, seger ngajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat terus Mbah. Amin. Sehat ya. terus. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbah Melan. Ya, Bu Erlina, mimpinya terwujud malam hari ini. Apa yang disampaikan? Terima kasih. Sudah menjadi malaikat tanpa sayap untuk anak-anak saya. Terima kasih. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Amin. Amin. Ibu Erlina, selamat sekali lagi. Kursi roda, baby walker diwujudkan. Terima kasih kepada para juri, Bapak Yahya, terima kasih. Bapak Basuri, terima kasih banyak. Dan juga Bapak Hantowo, terima kasih banyak. Dan juga kepada Social Care Community yang telah membantu mewujudkan mimpi Ibu Erlina. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Ya, malam hari ini sangat luar biasa. Kita menyaksikan kisah hidup yang sangat inspiratif dari Mbah Melan maupun Ibu Erlina. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk saling berbagi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kami juga mengundang kepada para perusahaan di luar sana yang ingin turut membantu para pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Anda juga bisa menyaksikan terus dan juga menyaksikan kembali tayangan Mimpi Jadi Nyata di kanal YouTube Mimpi Jadi Nyata DAI TV. Dan juga Anda bisa mengunduh aplikasi di platform DAI Plus. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Segala sesuatu berawal dari mimpi dan dengan semangat dan perjuangan semoga mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Saya Ferdi Hasan dan Raden Madlias pamit mundur. Selamat malam dan sampai jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh